sehari-hari saya itu sebenarnya masih mahasiswa, ambil jurusan manajemen bisnis untuk UMKM. Jadi saya selain mengembangkan UMKM di daerah, saya juga UMKM itu untuk mengembangkan di daerah. Tapi kalau untuk yang kebudayaan itu adalah misi dari saya. Batik di Asmara Bangun itu peluangnya masih besar. Terus kan ini juga ada banyak lagi menggiatkan batik di Asmara Bangun. Makanya ada kelompok juga yang batik. Itu tapi beda sama saya. Kalau saya mandiri, kalau saya mandiri lebih ke misi. Kalau yang satunya itu di Kria. Kria itu dijual secara bebas. Soalnya pasarnya itu untuk kria. Kria itu produksi sebanyak-banyaknya, jual sebanyak-banyaknya. Kalau saya lebih mengenalkan ke budaya, lebih ke pasarnya nggak ke kria, lebih ke kolektor atau kalau batik pada umumnya itu biasanya motif-motifnya cuma sekedar floral atau tumbuh-tumbuhan gitu aja. Kalau di aku itu ada ceritanya. Jadi misalnya kita mau mengangkat sejarah legenda Kelut, ya mungkin kalau ada gambarnya itu ada Lembu Suro sama gambar motifnya lebih bercerita lah. Sebenarnya dulu nih ya, terus karena aku belajar deh guru sejarah, iya kan, guru kayak pembimbing itu bahasa sejarah, terus cerita-cerita kerajaan Majapahit. Terus akhirnya ya sudah, kamu ngangkat ini aja, soalnya pasarnya nanti bisa lebih luas, lebih ekspor. Soalnya kemarin guru itu kunjungannya dari Kanada dan Jepang, karena dia itu bawanya berarti jadi bukan untuk istilahnya bukan untuk mendapat untung sebanyak-banyaknya, enggak. Misinya itu untuk mengenalkan sejarah, lebih ke misi lah. Kenapa kok batik? Karena batik kan lebih pasarnya lebih luas, ya bisa ekspor atau bisa keluar gitu loh. Karena sudah ada label kalau batik itu warisan budaya Indonesia. Saya membuka pelatihan untuk ibu-ibu, misalnya ibu-ibu dan anak-anak, untuk mengenalkan batik lebih jauh. Biasanya untuk misalnya kalau ibu-ibu itu belajar biasanya untuk ekonomi, ya kita ajarkan sesuai kebutuhannya itu apa. Kalau anak-anak kan lebih mengenal kebudayaan Indonesia, jadi lebih mengajarinya kebudayaan batiknya. Kalau batik ini miliknya Indonesia, jangan sampai diakui sama negara lain. Kalau lainnya kan nyari nilai ekonomis, kalau kita lebih ke misinya. Jadi enggak, makanya kalau batik di rumah saya itu enggak, stoknya itu enggak terlalu banyak gitu. Karena memang enggak dikeriakan, enggak terlalu dikeriakan. Sebenarnya sih kadang kalau kejadian nggak terlupakan nggak cuma tantangan aja, kadang kita itu dianggapnya masih terlalu muda. Terus kalau di desa ya
terlalu muda itu biasanya nggak terlalu berpengaruh. Pengaruhnya terhadap masyarakat itu masih sangat sedikit gitu Pak. Kayak misalnya saya mau memberikan pelatihan ini, nanti pasti persepsinya orang itu tidak berbeda. Karena di sini kebanyakan mereka itu lebih mengutamakan apa ya, kayak tingkatan di masyarakat lah. Kadang kita itu dianggap sebelah mata. Ya, mungkin kreativitasnya Mbak Riri itu luar biasa ya. Jadi di Batik Asmoro ini kan apa namanya kontemporer ya kan. Jadi lebih pada pribadi seseorang itu mau menceritakan apa, misalnya kayak Kediri yang ada di belakang itu kan apa namanya Lembu Suro ya sama Dewi Kili Suci. Jadi itu cerita rakyat yang ada di Kediri, cerita yang apa namanya tentang Gunung Kelut juga. Nah, dituangkan dalam bentuk apa namanya batik itu. Jadi ya itu sebenarnya kreatif banget sih, luar biasa.